Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Inge Suciati. Mau menjelaskan mengenai model pengembangan SDM ICT holistik, integrasi kompetensi teknis dan non teknis pada pendidikan tinggi vokasi. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, di sini pengembangan SDM ICT holistik merupakan revolusi industri dan percepatan transformasi digital telah mengubah paradigma pengembangan sumber daya manusia secara global. Dalam konteks ini, teknologi informasi dan komunikasi yang disebut ICT tidak hanya menjadi alat bantu, namun telah berperan sebagai driver utama inovasi dan kompetitivitas bangsa. Revolusi sumber daya manusia secara global. Dalam konteks ini, teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya menjadi alat bantu, namun telah berperan sebagai driver utama inovasi kompetitivitas bangsa. Pendidikan tinggi vokasi sebagai ujung tombak menyiapkan tenaga kerja tampil dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai kompetensi teknis, tetapi juga memiliki kemampuan non-teknis yang relevan dan kebutuhan industri. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkonfirmasikan pentingnya penguasaan ICT dalam meningkatkan kualitas SDM. Studi yang dilakukan oleh Zuraida dan kawan-kawan pada tahun 2024 membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Sementara itu, penelitian Ibrahim dan kawan-kawan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa pengembangan model pengelolaan sumber belajar TIK terbukti dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membuat alur informasi lebih mudah dicerna oleh siswa. Penelitian ini menjadi pengingat tuntutan dunia industri terhadap tenaga kerja yang kompeten di bidang ICT semakin meningkat, sementara penyediaan SDM yang benar-benar siap kerja masih menghadapi berbagai kendala dan fundamental dalam proses pengembangannya. Dengan adanya model holistik ini diharapkan dapat menjadikan panduan sistematis bagi pendidikan tinggi vokasi dalam menyelenggarakan program pengembangan SDM ICT yang lebih komprehensif dan efektif. Revolusi dan percepatan transformasi digital ini memiliki kemampuan non-teknis dan relevan dengan kebutuhan industri. Selanjutnya, kajian pustaka. Kajian pustaka melalui keterlibatan industri. Yang kedua, pengembangan soft skill. Yang ketiga, adaptasi perubahan. Yang keempat, kebutuhan pasar tenaga kerja. Yang kelima, otomatis dan digital. Dan keenam, ada standar kompetensi. Nah, pada keterlibatan industri, secara kuantitatif membuktikan bahwa keterampilan kerja yang mencakup kompetensi non-teknis seperti komunikasi dan kerjasama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja siswa SMK. Temuan ini menginformasikan bahwa penguasaan keterampilan non-teknis merupakan prediktor krusial bagi kesiapan kerja lulusan vokasi di era revolusi industri ini. Integrasi ini semakin relevan di mana dunia kerja membutuhkan SDM yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki etos kerja dan moralitas yang kuat. Yang selanjutnya ada pengembangan soft skill. Revitalisasi pendidikan vokasi memerlukan informasi kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri, baik lokal maupun global. Model pembelajaran inovatif seperti Teaching Factory terbukti efektif dalam meningkatkan integrasi soft skill, hard skill, dan entrepreneur skill secara signifikan. Model ini menciptakan lingkungan belajar yang kontekstual dan konstruktif, mendekatkan siswa dengan situasi kerja nyata. Selain itu, model pembelajaran komparatif dan berbasis masalah problem-based learning
Juga direkomendasikan untuk mengintegrasikan pengembangan soft skill ke dalam mata kuliah spesifik. Di sini ada kajian pustaka. Selanjutnya, peran mengembangkan SDM dan manajemen lembaga pendidikan. Efektivitas kompetensi juga sangat tergantung pada kualitas manajemen sumber daya manusia SDM-nya di lembaga pendidikan melalui pelatihan pengembangan berkelanjutan, kontribusi signifikan terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidikan yang pada akhirnya meningkatkan mutu layanan pendidikan. Pengembangan guru yang kompeten secara digital merupakan faktor penentu keberhasilan integrasi teknologi. Selanjutnya ada pendekatan interdisipliner dan kompetensi masa depan. Pendekatan interdisipliner dalam pengembangan kurikulum terbukti dapat meningkatkan kinerja pendidikan. Studi kasus di Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi menunjukkan bahwa integrasi kompetensi dan sektor lain seperti kompetensi pelaut ke dalam kurikulum penerbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pendidikan. Dengan kurikulum yang diadaptasi berperan sebagai moderator yang efektif. Hal ini membuka peluang untuk model serupa dalam pengembangan SDM ICT. Selain itu, isu berkelanjutan juga melalui diintegrasikan, di mana hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap green skill, keterampilan hijau pada mahasiswa teknik menunjukkan signifikansi, mengidentifikasikan perlunya masukkan kompetensi berwawasan lingkungan ke dalam kurikulum vokasi masa depan. Kajian pustaka. Kesimpulannya, berdasarkan kajian terhadap literatur kini, dapat disimpulkan bahwa pengembangan SDM ICT yang holistik pada pendidikan tingkat vokasi membutuhkan integrasi yang seimbang dan sinergis antara kompetensi teknis dan non-teknis. Keberhasilan model ini ditopang oleh pertama, kurikulum yang terpadu pada selaras dengan kehidupan industri. Yang kedua, penerapan model pembelajaran inovatif dan kontekstual seperti teaching factory dan problem-based learning. Yang ketiga, ada penguatan kompetensi pendidikan melalui strategi MSDM yang berkelanjutan. Yang keempat, ada dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, dan yang kelima ada pendekatan interdisipliner yang masukkan nilai-nilai etika, kewirausahaan, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian, yang kedua ada tempat dan waktu penelitian, yang tiga ada teknik analisis data, dan yang keempat ada tahapan penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan mixed methods, kuantitatif atau kualitatif. Jenisnya research and development atau R&D. Desainnya sequential exploratory design. Dan kedua, ada tempat dan waktu penelitian. Lokasi pendidikan tinggi vokasi seperti contohnya politeknik dan akademisi komunitas bidang ICT, waktunya minimal 1 tahun akademik. Dan ketiga ada teknik analisis data. Yang pertama analisis kuantitatif, statistik, deskriptif, IPA, importance, performance analisis, dan uji efektivitas. Dan yang ketiga, dan selanjutnya ada analisis kualitatif, analisis tematik, konteks analisis, dan interaktif model analisis. Dan yang keempat ada tahapan penelitian. Tahap 1, studi pendahuluan dan analisis kebutuhan. Yang kedua ada perancangan model pengembangan SDM holistik. Dan ketiga ada validasi model melalui expert judgment dan FGD. Dan tahap 4, uji coba terbatas dan revisi model. Dan kelima ada implementasi dan evaluasi efektivitas model. Dan keenam tahap penyusunan model final diseminasi. Ada juga hasil yang diharapkan oleh metode penelitian ini. Yang pertama ada peta kompetensi ICT holistik yang mengintegrasikan aspek teknis dan non-teknis. Dan kedua ada model pengembangan SDM ICT holistik
yang implementatif. Yang ketiga ada instrumen evaluasi untuk mengukur keberhasilan model. Dan yang keempat pedoman implementasi bagi institusi vokasi. Yang kelima ada artikel ilmiah sebagai kontribusi akademik. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.